Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, yang semoga Allah rahmati kita semua, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Bindiyah yang semoga Allah juga rahmati kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang mengurai faidah-faidah yang terdapat di surah Al-Baqarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang diberikan menjadi judul tafsir Al-Baqarah. Kita masuk kepada ayat yang ke-133 dari Al-Baqarah tersebut, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syaithanir rajim, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal maut, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Artinya, ataukah, ini kalau dalam bahasa Arab, am itu diartikan pilihan, ataukah, namun di dalam kita lihat maknanya adalah bermakna bal, artinya ya berisi pertanyaan untuk menyatakan pengalihan, artinya bahkan apakah ketika kalian pernah menjadi saksi ketika Yakub datang kepada dirinya kematian. Maksudnya adalah apakah kalian berada di samping Nabi Yakub ketika kematian itu tiba? Bila kita lihat pada konteks ayat sebelumnya, kita telah membahas bahwasanya Nabi Yakub ini merupakan ya nabi yang kemudian di sana menjadi nabinya kaum Bani Israel. Maka menurut satu tafsir bahwasanya diartikan apakah kalian wahai Bani Israel berada di samping Nabi Yakub ketika ya dia meninggal. Nah, tentulah Bani Israel di sini adalah anak-anak Nabi Yakub. Ya, ini di sana ada Nabi Yusuf. Ya, dan juga 11 saudaranya. Ya. Ini menurut tafsir yang pertama, bahwa anak-anak Nabi Yakub itu hadir ketika saat Nabi Yakub wafat. Ya, Bani Israel artinya anak-anak keturunan dari Nabi Yakub, berjumlah 12 orang laki-laki. Ataukah ini dimaknakan dengan makna yang umum? Apakah kalian ya baik Bani Israel, anak Nabi Israel 12 orang yang saat itu masih hidup hadir ketika Nabi Ibrahim, atau seluruh anak-anak Nabi Israel sampai hari ini dari kalangan Yahudi? Ya. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika Nabi Yakub wafat, kematian hadir kepada dirinya, di mana Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Ya, apa yang kalian ibadahi setelah kematianku nanti.
Qalu, maka anak-anak Nabi Yakub berkata, na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, kami akan beribadah kepada sesembahanmu wahai Yakub, artinya kepada bapaknya, dan juga kepada sesembahan bapak-bapakmu, yaitu siapa di sini? Ibrahim, Ismail. Ini dianggap sebagai ya bapak, karena kedudukan paman itu kita mengetahui ya, Nabi Ismail ya, Nabi Ismail itu adalah sejajar dengan ya kakeknya dari anak-anaknya Yakub. Ya, Yakub memiliki anak Yusuf, ya, ada 12 orang di antara Nabi Yusuf. Kemudian memiliki orang tua bapak nama Ishak, dan Ishak ini memiliki ya saudara namanya Nabi Ismail. Dan keduanya merupakan anaknya Nabi Ibrahim, walaupun dari ibu yang berbeda. Maka mereka berkata, kami beribadah kepada sesembahanmu dan juga sesembahan bapak-bapakmu. Ya, bapaknya Nabi Yakub, Ishak. Tapi dikatakan bahwa kakeknya pun, yaitu maksudnya adalah bapaknya Ishak, dianggap sebagai sebutan bapak. Makanya dalam ilmu waris, ya, kakek itu menempati posisi bapak. Bila ternyata bapak tidak ada, kakek ada, maka asobah itu, ya, kalau misalnya ada sisa pembagian, ketika seluruh sisa pembagian itu, seluruh ahli waris sudah mendapatkan bagian, ya, masih ada sisa bagiannya, dan ternyata bapak tidak ada, yang ada kakek, maka kakek itu mengambil sisa pembagian tersebut. Ya, 3 penyebutan kakek juga disebut dengan penyebutan bapak. Contohnya Nabi Ibrahim, Allah sebutkan ya perkataan cucu-cucu mereka ketika bapaknya mereka yaitu meninggal, yaitu Yakub, kami beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan bapak-bapakmu Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah kakek mereka. Juga menyembah kepada Ismail. Pada Ismail bukan bapak mereka langsung. Ya, bukan bapak mereka langsung, bahkan itu adalah saudara dari kakeknya. Baru disebutkan kakeknya itu Ishak, ilaha wahida. Jadi disebutkan ya sesembahanmu Yakub, ya, dan bapakmu yaitu Ishak, dan juga kakek ya bapakmu sendiri, ya, artinya kakeknya mereka, dan juga Ismail yang juga dimasukkan dalam penyebutan bapak. Ya, dimasukkan dalam penyebutan bapak. Yang mana sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu saja, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya menerima sepenuhnya perkara tersebut. Dan kami menerima sepenuhnya perkara tersebut. Maka dalam ayat ini memiliki beberapa faedah yang sangat penting dan berharga buat kita. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah anna tauhid wasiyatul anbiya, bahwasanya tauhid memurnikan peribadahan hanya kepada Allah, ini merupakan wasiat para nabi. Jadi para nabi dari masa ke masa itu mewasiatkan agar anak-anak mereka ya tetap beribadah kepada Allah bahkan sampai ketika mereka wafat. Ya. Terus ketika anak ini tumbuh kemudian akan wafat, mewariskan lagi kepada cucunya terus, ya, memberikan wasiat untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid adalah perkara yang sangat penting. Sampai-sampai di wasiat yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi adalah apa? Tauhid. Mungkin kita berpikir, loh kan mereka ketika masih hidup kan sudah mendidik anak-anak mereka agar bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Tapi kemudian mengapa? Ya, mengapa? Ya, di detik-detik atau di masa-masa, di waktu-waktu kematian akan tiba kepada mereka, mereka masih mengingatkan tentang perkara tersebut. Saking apa? Saking pentingnya perkara tauhid, dan bahwasanya
Bila itu tidak terjaga, maka dia akan tanggal dan bisa berubah menjadi kesyirikan. Karena namanya syaitan, ya, itu menyesatkan kapan dan di mana saja dari anak-anak manusia. Tidak ada jaminan kemudian karena bapaknya Nabi, anaknya tidak berbuat syirik. Anaknya tidak berbuat syirik, tidak ada jaminan cucunya kemudian bertauhid tidak berbuat syirik. Tidak ada. Makanya kita bacakan pernah di pertemuan kita yang telah lalu, hatta Nabi Ibrahim, ya, yang kemudian menyaksikan anaknya menjadi nabi, Ismail. Nabi Ibrahim sebelum wafat menyaksikan Ismail itu sudah jadi nabi, menyaksikan anaknya Ishak sudah menjadi nabi. Tapi Nabi Ibrahim masih berdoa, Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau, ya, sekalipun Nabi Ibrahim, dia juga menyaksikan anak-anaknya adalah para nabi, masih meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan mereka dari menyembah berhala, apalagi kita. Dan kita lihat, ya, ternyata ketika Nabi Yakub akan meninggal pun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bapaknya itu, yang dilakukan oleh kakeknya, yaitu siapa? Ibrahim. Kita tahu bapaknya Nabi Yakub adalah Ishak. Ibrahim adalah kakeknya Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub yang ceritakan dalam ayat ini, ya, karena tentu memberikan peran berharga buat Bani Israel tentunya. Itu masih melakukan perkara yang sama yang dilakukan oleh kakek-kakek mereka. Itu mewasiatkan untuk apa? Beribadah, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain dari kisah tersebut atau dari ayat tadi, annal mauta haqqun hatta 'alal anbiya. Sesungguhnya kematian itu sesuatu yang benar. Ya, bahkan itu juga akan terjadi kepada para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisahkan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Tapi apa? Wafat, meninggal. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga meninggal. Allah berfirman di ayat yang lain, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya, thumma ila rabbihi, ya, yurja'un atau yub'atsun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, mereka juga akan mati. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para nabi termasuk nabi kita Muhammad SAW juga mati. Berarti kalau namanya mati itu dia apa? Berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Allah jelas menyatakan bahwa para nabi meninggal. Jadi jangan sampai ada orang meyakini bahwasanya nabi itu, bahkan Nabi Muhammad itu masih ada saat ini berkeliling kemana-mana untuk mendatangi orang-orang yang mencintainya. Enggak. Ya, di momen tertentu, di acara yang istimewa tertentu, nanti dia akan datang untuk menyapa orang-orang yang mencintainya. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala dia jelas menyatakan bahwasanya seluruh para nabi itu akan apa? Mengalami yang disebut dengan namanya kematian. Ya, mengalami disebut namanya kematian. Faedah lain dari ayat tadi, jawazul wasiyyati inda haudul ajal. Bolehnya seseorang memberikan wasiat ketika ajal itu tiba. Ya, seperti Nabi Yakub ketika ajal akan tiba, ya, dia mengumpulkan 12 anak-anaknya lalu kemudian memberikan wasiat. Dan kita tahu bahwasanya wasiat itu, ya, adalah, ya, sesuatu yang ditinggalkan di akhir-akhir wafat. Namun kita perhatikan bahwa wasiat Nabi Yakub ini adalah wasiat yang mengandung kebaikan. Wasiat untuk bertauhid. Adapun bila wasiat tersebut mengandung kemaksiatan, maka
Ya. Selain wasiat itu tidak boleh disampaikan, bahkan tidak boleh dikerjakan. Ya. Jadi jangan sampai seseorang ketika akan mati, dia mewasiatkan, mungkin wasiat berupa amal kesyirikan agar diteruskan. Maka ini nggak benar. Atau amal kemaksiatan yang lain. Ya. Seperti itu. Misal contoh. Ya, wasiat yang mengandung kemaksiatan. Ya sebenarnya ini tidak boleh dilakukan oleh para orang tua. Seperti misalnya begini. Ya, ini sebenarnya harus kita ingatkan juga. Ya, si bapak ketika akan meninggal berkata, nanti kalau bapak mati, semua harta dibagikan rata, misalnya gitu. Semua harta dibagikan rata. Jangan pisahkan antara laki dan perempuan. Apakah wasiat ini benar atau tidak? Tidak. Sesuai dengan syariat Allah atau tidak? Tidak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ya kalau bahasa kita mah terjun langsung, maksudnya terlibat langsung dalam urusan waris. Allah langsung menyebutkan dalam banyak tempat masalah pembagian waris dengan rinci. Jadi Allah tidak membiarkan harta waris itu diatur oleh manusia. Allah terlibat langsung untuk mengatur bagian-bagian tersebut kepada mereka dalam Al-Quran dan di banyak tempat. Maka tidak berhak seseorang untuk kemudian menyalahi apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Misal tadi contohnya ketika Allah menetapkan bagian laki-laki 2 bagian, bagian wanita 1 bagian, lalu kemudian ada sang ayah kemudian ya mengambil peranan. Jadi situ Allah Subhanahu Wa Taala mengaturnya, lalu kemudian dia berwasiat kalau nanti bapak mati bagikan waris secara merata. Maka ini kemaksiatan. Maksiatan. Bolehkah ditaati wasiat ini? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Ya. Maka di sana bila kemudian kita dapati ya pemerintah misalnya memiliki ya wewenang dalam masalah itu, ya kalau di negara-negara Islam terjadi itu tinggal ajukan ke pengadilan. Misalnya sang wanita ngotot bahwa ini wasiat bapaknya, maka sang laki-laki boleh mengajukan ke pengadilan. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan bagian laki-laki 2 bagian. Ketika kemudian wasiat tersebut dipaksa untuk dilakukan, bahwa anak laki, anak perempuan sama bagian, dan maka ini kemaksiatan, maka tentu sang wanita telah zalim dan berdosa karena telah mengambil hak saudara laki-lakinya tanpa izin. Telah mengambil hak saudara laki-lakinya tanpa izin. Ya. Apa solusinya? Solusinya diskusikan dengan baik-baik. Ya. Dan kalau memang sudah terjadi, minta keridhaan dari saudara laki-laki apa yang sudah terjadi. Minta keridhaannya. Ya. Karena memang dalam masalah ini, ya, mengapa kemudian para ulama menjelaskan, mengapa kemudian masalah bab waris itu sering kali terjadi persengketaan, sehingga terjadi perselisihan dan permusuhan? Jawabannya apa? Karena mereka tidak mengembalikan urusan waris kepada syariat. Masalahnya di situ. Ya. Syariat datang dengan keadilan. Dan ingat, namanya adil itu bukan bagi rata. Namanya adil bukan bagi rata. Namanya adil itu adalah apa? Wat'u syai' fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada peruntukannya, itu namanya adil. Coba kita ambil contoh. Bila ada orang tua memberikan uang jajan rata kepada anaknya, ada 2 orang nih, yang satu TK, yang satu kuliah, dikasih rata, ya masing-masing 50.000. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Tidak. Yang protes siapa? Yang protes siapa? Ya, sang kakak. Walaupun sang kakak merasa apa? Merasa ya sudah cukup 50.000, tetapi ini termasuk bentuk kesalahan dalam memberikan adiknya yang TK dengan uang yang sama dengan kakaknya karena tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai pada tempatnya. Maka fahami oleh kita, adil itu bukan sama rata, tapi sesuai pada peruntukannya. Termasuk ketika kita bicara tentang apa? Pemberian harta. Ketika Allah menetapkan laki-laki 2, wanita 1 itu adil. Yang kadang-kadang keadilan itu bisa kita tangkap hikmahnya atau tidak. Tapi yakinlah, tidak mungkin Allah itu zalim.
Ketika Allah menetapkan demikian, pasti ada keadilan tersebut yang kadang-kadang dirasakan oleh manusia, kadang-kadang tidak. Yang bisa ditangkap hikmahnya atau tidak. Tapi kita harus yakin pasti itu keadilan. Sebagian ulama mengurai hikmahnya, diantaranya adalah begini. Bila ada ya laki-laki mendapatkan waris, misalnya sama rata nih. Ya, atau misalnya sesuai syariat, laki-laki dapat 100 juta, wanita dapat 50 juta dari harta waris. Kira-kira. Dan masing-masing sudah punya keluarga. Yang laki-laki punya istri dan anak, yang wanita punya suami dan anak. Yang laki-laki 100 juta, yang perempuan 50 juta. Kira-kira di 10 tahun ke depan, siapa uangnya yang paling cepat habis? Siapa? Laki-laki? Mengapa? Karena laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya. Tapi wanita tidak. Maka 50 juta di 10 tahun ke depan mungkin masih utuh karena teka coceng. Tidak kepakai sama sekali. Karena dia tidak ada kewajiban mengeluarkan harta. Tapi lihat sang laki-laki. Dia punya kewajiban untuk di sana keperluan rumah tangganya. Kalau dia tanggung sendiri. Tapi bagaimana Pak Ustadz? Kita yang perempuan ini suaminya kere. Yang laki-laki itu Pak Ustadz itulah kaya. Masa dikasih bagian lebih banyak? Maka di sini perlu adanya apa? Musyawarah. Di sini perlu adanya keteladanan. Hendaklah sang laki-laki jangan tamak. Walaupun di bagian dia, hendaklah dia apa? Membantu saudaranya untuk mencari pahala. Itu solusinya. Kalau ternyata dia nggak mau ngasih Pak Ustadz, ya sudah kalah sabar. Allah sudah tetapkan rezeki masing-masing ada, dan dengan Anda bersabar, mudah-mudahan barokah dari harta waris yang Anda terima hari ini, ya itu menjadi bahkan bisa berkembang. Ya, sabar, ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pada hari ini, ya ketika ada sebagian orang berpikir, ya dalam hal belajar, kenapa ya? Saya belajar tuh perasaan udah kuat, udah serius. Tapi kok nggak bisa-bisa. Tapi si Anu kayaknya belajarnya enteng, banyaknya main kok bisa gitu. Nah gitu kan. Dia mulai berpikir, kenapa Allah tidak adil menjadikan saya lelet. Saya mah cepet gitu. Pada udah bisa, tapi kok nggak bisa gitu. Mungkin ada sebagian manusia, ya, yang apa? Tidak menerima keputusan Allah bahwa si fulan cepat daya tangkapnya. Ya si Alan biasa-biasa saja. Mana tak keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dia berpikir, ya keadilan itu harus sama rata. Ya, ada sama rata. Ya, padahal bila, ya kalau kita lihat, bila kemudian semua itu diberikan rata, kita tidak tahu kerusakan akan terjadi. Bila semua orang itu pintar semua, kita nggak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, bila semua orang itu tidak pintar semua, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika ada si kaya dan si miskin, maka terjadi kerjasama. Ketika ada yang bisa dengan kurang biasa, terjadi kerjasama. Ya, yang dilarang itu adalah menyombongkan diri. Itu yang dilarang. Allah memberikan seseorang yang lebih untuk membantu yang kurang. Allah menciptakan yang kuat untuk membantu yang lemah. Allah menciptakan yang kaya untuk membantu yang miskin. Itu syariatnya seperti itu. Ya. Jadi kita dapati banyak nasihat para ulama bahwasanya harta kita itu adalah titipan. Bila kemudian diluaskan harta itu ada milik orang-orang miskin yang ada di situ. Ya. Yang Allah wajibkan kita untuk kita keluarkan. Ya, berupa zakat harta atau minimal fitrah. Zakat fitrah. Baik. Jadi kita kembali kepada faidah dari ayat tadi, antaranya adalah bolehnya seseorang wasiat ketika kematian itu tiba. Ya. Dengan wasiat ini asal jangan tidak mengandung kemaksiatan. Kalau mengandung kemaksiatan, maka sebenarnya itu tidak boleh dijalankan pada hakikatnya dan tidak berdosa. Karena Allah Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk
dalam berbuat maksiat kepada Sang Khalik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kita untuk misalnya ada wasiat orang tua kepada kita untuk maksiat, maka jangan takut dosa. Karena dosa pahala itu Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan, bukan orang tua kita. Tapi sebaliknya, bila orang tua kita berwasiat dengan wasiat yang mengandung kemaslahatan, maka wajib kita kerjakan. Misalnya orang tua berwasiat, nanti sebelum ya bapak atau ibu meninggal, kalian jangan sampai bertengkar, ya, jangan sampai ribut masalah waris, jangan, bisa, maka jalankan wasiat tersebut. Ya, nanti kalau bapak meninggal, kamu ya yang paling tua perhatikan adik-adikmu yang paling kecil misalnya, maka jalankan wasiat tersebut. Ya, jalankan wasiat tersebut. Faedah yang lain dari ayat tadi adalah anna abna'a Yaqub kanu ala tauhid. Bahwasanya anak-anak Nabi Yakub yang 12 orang tadi, termasuk diantaranya Nabi Yusuf, maka mereka itu hidup di atas tauhid. Buktinya ketika sang bapak akan wafat, lalu sang bapak bertanya kepada anak-anaknya, ini sekaligus wasiat, apa yang kalian sembah setelah aku wafat? Maka para anak menjawab, qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik, ya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan beribadah kepada ilah yang satu saja. Itu Allah Jalla wa Ala. Yang itu merupakan ilah sesembahan kakek kita Ibrahim, kakek kita Ishak, juga Ismail, ya, dan bapakmu, ya, dan engkau wahai ayah Yakub. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Anak-anaknya Nabi Yakub, ya, beragama dengan agama tauhid. Ya. Dan faedah lain dari ayat itu, dan itu sekaligus memberikan pentingnya kita berwasiat, ya. Namanya an-nufus, namanya jiwa kita ini itu memiliki kecondongan yang kuat untuk mengikuti para orang tua. Ya, apalagi ya ucapan itu diucapkan di saat-saat akan wafat. Umumnya kita akan siap mendengar dan menjalankan. Umumnya seperti itu. Oleh karenanya, ya, ini juga yang dimanfaatkan, ya, oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan satu teman yang merupakan tokoh kafir Quraisy. Di saat paman Rasul Abu Thalib akan wafat, ya, di mana pada saat juga Rasul juga sedang ada di situ, ya, untuk membimbing agar sang paman masuk ke dalam Islam, maka Abu Jahal pun juga ikut hadir di situ untuk apa? Ya, untuk memberikan kampanye kesyirikan. Karena apa? Bila ternyata ucapan akhirnya dari sang paman itu adalah kesyirikan, maka itu akan menjadi apa? Pegangan bagi masyarakat yang mengikuti Abu Thalib agar mengikuti agama bapaknya. Kan kecondongan orang itu mengikuti apa? Orang tuanya. Mengikuti kecondongan orang tuanya. Ini dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk menetapkan, untuk mengajak Abu Thalib agar wafat dalam keadaan syirik. Dan benar, Allah takdirkan Abu Thalib wafat dalam keadaan memilih agama Abdul Muthalib, yaitu agama kesyirikan. Ya. Hingga Nabi bersedih, ya, dan akan berdoa kepada Allah agar Allah memintakan, agar Allah mengampuni dosa sang paman. Ya. Lalu kemudian Allah turunkan firman kepada Rasul SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Saya menyampaikan begini, menurut logika manusia kita, ya, rasa-rasanya, ya, Abu Thalib itu adalah orang yang mesti yang paling berhak dan paling besar mendapatkan hidayah Allah. Melihat apa?
peranannya yang sangat besar dalam satu mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil. Umur 8 tahun. Sampai dewasa. Mengajarkan dia hidup, bagaimana berdagang. Mengajarkan cara berperang. Menikahkan dia dengan Khadijah. Bukan berhenti sampai di situ. Bahkan ketika Nabi dijauhi, dicemoohkan oleh masyarakatnya. Karena dakwah yang beliau lakukan. Abu Thalib tampil melindungi sang keponakan. Bukan berhenti, tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika Rasulullah dan kaum muslimin diboikot, ya, diboikot, diisolasi. Jangan sampai dia berhubungan dengan pihak luar. Jangan sampai ada makanan, suplai makan bisa masuk ke area tersebut. Sang paman pun juga berada di wilayah isolasi tersebut. Maka kita mengatakan, ya, peran Abu Thalib kepada Rasulullah SAW sangat besar. Tapi lihat, Allah menampakkan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan Abu Thalib masuk Islam dapat hidayah itu sangat besar. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan kecondongan Abu Thalib untuk merasa menjaga nama baiknya di hadapan kaumnya, yang ini menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang dirinya untuk segera masuk Islam di waktu beliau masih sehat. Tapi kata Allah, di saat beliau akan wafat, ya, mungkin kita berpikir kalau yang hadir di situ adalah Nabi Muhammad saja, gitu kan? Karena Muhammad itu datang tuh kepada sang paman lalu berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah." Wahai sang paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela dirimu sya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat itu kemudian dia akan wafat dan tidak ada orang yang melihatnya, mungkin sang paman rela untuk apa? Masuk Islam. Tapi Allah takdirkan Abu Jahal hadir untuk menyaksikan akhir kematian sang paman kayak apa. Dan memang dasarnya Abu Thalib ini memang selalu menjaga pertemanan dengan masyarakat. Ya. Maka akhirnya memilih untuk wafat tidak di atas tauhid la ilaha illallah, menunjukkan ikhwas kalian. Satu di antara penghalang terbesar diberikannya hidayah dari Allah kepada seorang hamba ketika pandangan manusia lebih dia dahulukan daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling berharga buat kita. Makanya kita ini dalam istiqomah itu jangan terlalu pakai kata nggak enak sama orang. Apa kata orang? Allah musta'an. Kalau pandangan manusia itu ada sesuatu yang mendukung kebaikan, ya kita harus merasa malu memang. Tapi bila di situ adalah pandangan mereka, ya, pandangan mereka adalah pandangan, ya, membuat kita tidak bisa istiqomah di atas agama Allah, maka jangan kita pedulikan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Ridhun nas ghayatul la tudrak." Namanya ridho manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin bisa kita raih. Jadi membuat semua orang suka sama kita itu mustahil. Saya nggak ingin punya musuh satu orang pun, iya. Betul. Kita jangan pernah cari musuh. Tetapi bukan berarti ya kita meninggalkan istiqomah hanya karena apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang atau sebagian masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Enggak. Kurang apa lagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dalam akhlaknya yang mulia, dalam sopan santunnya, dalam etikanya, dalam adabnya, ya, kurang apa lagi? Yang mana Allah berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim di awal surah Al-Qalam. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi. Allah menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling tinggi. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan apa?
kebiasaan mereka dalam kesyirikan dan menyembah berhala, kebiasaan mereka dalam melakukan praktek riba dalam usaha, kebiasaan mereka dalam minum-minuman, mabuk-mabukan dan berzina, kebiasaan mereka dalam berbagai macam kemaksiatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadi asing. Padahal tadinya dia pemuda dikenal dengan penyebutan Al-Amin, tapi ketika mendakwakan Islam, beliau menjadi asing. Ya, kata Nabi SAW sendiri, innal islama bada'a ghariba wa saya'ul ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Ya, Nabi tadinya populer, terkenal, anak tokoh masyarakat, sejak muda mendapatkan gelar Al-Amin. Ketika dia mendakwakan Islam, maka Islam itu menjadi asing. Nabi pun menjadi yang dianggap asing, mendapatkan tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Ya, tukang sihir, memecah belah keluarga, memecah belah kabilah, ya, orang gila, ahli syair, tukang sihir. Lengkap sudah gelar itu didapatkan. Asing. Ya. Nanti kembali Islam akan dianggap asing. Kita bertanya, kalau umat Islamnya banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Tapi inti Islam itu sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Maka ketika seseorang mulai menghidupkan ajaran Rasul, maka dia akan dianggap asing. Akan dianggap asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, kata Nabi SAW. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Yaitu mereka yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya. Maka dia akan dianggap asing. Akan dianggap asing. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, penting bagi kita untuk apa? Untuk menjadikan keistiqomahan kita itu tidak dibangun di atas kebanyakan orang. Tapi dibangun di atas apa? Hakikat kebenaran seperti apa? Di atas itulah kita berjalan. Di atas itulah kita berjalan. Faedah lain dari ayat tersebut yang tadi sudah kita sampaikan tentang pentingnya tauhid dan memberikan perhatian kepada tauhid. Ya. Jadi kalau para nabi begitu mengkhawatirkan syirik, kita lebih harus perhatian lagi pada syirik. Karena di hari ini kita tidak memiliki nabi lagi yang Allah akan utus. Seolah kita tidak memiliki tempat untuk mengadu. Siapa Rasul yang nanti akan membela kita, pada tidak ada lagi. Ya. Islam sudah makin ditinggalkan oleh umatnya. Ya, faktor-faktor merusak dari urusan dunia demikian banyak merebak dari mana-mana. Ya, syubhat. Ya, perkara-perkara yang mencemari keyakinan sudah tidak terhitung. Betapa kita sangat membutuhkan apa? Membutuhkan istiqomah. Nah, betapa kita sangat harus mendengarkan wasiat-wasiat dari Allah. Ya, bila para nabi memberikan perhatian besar pada tauhid, kita yang penuh dengan zaman fitnah pada hari ini harus lebih besar memperhatikan masalah tauhid. Ya. Faedah yang lain dari ayat tadi adalah ikhlasul islami lillah. Hendaklah seseorang itu ketika dia berislam, ketika dia kemudian melaksanakan amalan-amalan Islam termasuk memurnikan ibadah, maka hendaklah itu dilakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, di akhir ayat tersebut anak-anak Nabi Yakub berkata wa nahnu lahu muslimun. Tidak ucapannya wa nahnu muslimuna lahu. Ya. Lahu itu artinya untuk Allah. Jadi kalau kalimat lengkapnya kalau tanpa domir wa nahnu lillahi muslimun. Kami kepada Allah itu berserah diri. Maka ini memiliki makna bahwa berserah dirinya kepada Allah betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kuat. Ya. Daripada pernyataan wa nahnu muslimuna lillah. Kami berserah diri untuk Allah. Dalam kaidah bahasa Arab,
Bila ya namanya al-ma'mul jar majrur lillah atau lahu didahulukan di depan, maka itu menunjukkan pembatasan bahwa ya berislamlah ya Anda atau kita betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mana muslimun sebagaimana sudah kita bahas juga di waktu yang lalu, ya, menjadi ya Islam adalah ya, menjadi sesuatu yang satu-satunya perkara yang sangat berharga di saat kita wafat. Bila seseorang wafatnya masih muslim, pasti masuk surga. Sebaliknya, bila Islam itu tidak ada pada diri seseorang, baik sejak lahir sampai mati dia ya tidak Islam, kufur, kafir orangnya, atau yang tadinya Islam kemudian dia murtad keluar dari Islam, wafat dalam keadaan tidak Islam, maka dia pasti akan celaka selama-lamanya. Ya, kita sudah bacakan hadis Nabi SAW. Ya, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniun summa yamut walam yu'min billahi usritu bi ila kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada satu umat pun dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, apalagi selain mereka berdua adalah Alkitab, ya, yang mereka mendengar namaku, maksudnya mendengar Islam, lalu kemudian mereka tidak beriman, wafat dalam keadaan mereka tidak beriman, tidak sebagai muslim, kecuali dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini keyakinan kita. Ya. Yang kata mereka menganggap bahwa oh Anda menakut-nakuti kami karena kami tidak Islam. Justru kita ingin agar Anda selamat dari kerugian dengan Anda berislam. Kalau sudah mati dan kita meyakini ucapan Rasul pasti benar, Anda sudah mati tidak Islam, maka pasti Anda rugi. Anda pasti masuk neraka. Tapi bila seorang wafat dalam keadaan masih Islamnya masih ada, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ya. Maka kita yang sejak lahir muslim, PR kita yang sangat berharga pada yang harus kita lakukan adalah yang paling penting menjaga keislaman kita. Ya, dari perusak keislaman, mulai dari kesyirikan, mulai dari kekufuran, mulai dari kemurtadan, ya, yang ini menghilangkan ya Islamnya kita. Ya. Walaupun nanti kita dapati seseorang itu ya ketika dia wafat pada Islam ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya, ya kalau pahala lebih banyak jelas dia masuk surga langsung. Tapi kalau dosa lebih banyak, ya bila Allah berkehendak Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke surga langsung, atau Allah bilang berkehendak Allah siksa dia dulu, ya Allah siksa sebesar dari dosa yang masih ada pada dirinya. Bila kemudian telah bersih, lalu Allah pindahkan dia ke surga dan menetap di surga selama-lamanya. Inilah nasib baik seorang muslim. Pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Ya, dari sanalah pelajaran berharga buat kita bahwasanya anak-anak Nabi Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub menyatakan bahwasanya kami menyembah Tuhanmu, menyembah sesembahan kakek-kakekmu Ibrahim, Ishak dan juga Ismail, dan kami itu jujur, kami lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena mungkin karena oh bapak kita kan nabi, masa kita tidak mempertahankan kebiasaan ibadah bapak kita, nanti apa kata orang? Nah, berarti bukan karena Allah tuh. Berarti bukan karena Allah. Ya, bapak kita itu kan dulu waktu hidupnya kiai. Masa kita sebagai anak tidak menampakkan anak-anak kiai? Nah, berarti bukan karena Allah tuh. Ya kan? Maka anak-anak Nabi Yakub menegaskan bahwasanya mereka istiqomah dengan peribadahan bapak mereka dan kakek-kakek mereka. Itu semua mereka lakukan karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya anak-anak Nabi Yakub paham esensi atau hakikat tauhid. Apa itu? Melakukan semua karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tidak karena lingkungan,
tidak karena keturunan, tidak karena ini dan itu, lakukan semua. Bila seorang itu ingin istiqomah, lakukanlah semua karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita keikhlasan itu merupakan faktor terkuat kita bisa istiqomah. Keikhlasan itu memudahkan ibadah kepada Allah itu merupakan faktor terkuat kita bisa istiqomah. Karena iblis telah bersumpah kepada Allah, dia akan sesatkan anak-anak Nabi Adam. Ya. Maka Allah berkata, lalu kemudian dia berkata, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Menunjukkan bahwasanya ikhlas adalah faktor terkuat, terbesar, terpenting untuk kita bisa istiqomah. Maka para ikhwas sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar dan pemirsa sekalian, ya, perjuangkan keikhlasan kita. Perjuangkan keikhlasan kita. Ya, perbaiki terus hati kita. Jangan sampai kemudian karena kita sudah biasa melakukan ibadah, lalu kita merasa bahwa ikhlas itu akan selalu hadir pada tiap ibadah yang kita lakukan. Ya. Berapa banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu hanya karena menggugurkan kewajiban tok. Dan itu menjadi beban. Orang yang melakukan suatu ibadah karena hanya ingin menggugurkan kewajiban, maka itu jadi beban. Mesti. Kayaknya kok nggak sholat kayak gimana gitu. Kayaknya kayak merasain. Nah, tapi seseorang yang dia beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah, karena mencari ridho dan pujiannya Allah kepada dirinya, karena ingin mencari surganya, maka ibadah yang dia lakukan ya itu ringan. Itu akan mengalir begitu saja dan kecintaan Allah lah yang dia kejar. Pandangan Allah lah yang dia perhatikan, bukan pandangan manusia. Ini yang kita kenal dengan sebutan tingkatan ihsan, yaitu anta abudallah ka'annaka tara fa in takun tara fa innahu yarak. Yaitu ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Allah langsung. Bila engkau tidak melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Ya, ini pesan Rasul buat kita agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita sampai pada tingkatan ihsan, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan murni untuk Allah karena Allah melihat kita, dan ini akan menjadi sebab terbesar kita bisa istiqomah di atas agama Allah. Wafat dalam keadaan muslim, amin Allahumma amin. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, barangkali dari masjid dulu Kang Cepi ya. Kita beralih ke penanya dari studio Ustadz. Dari Ummu Hanifah, beliau bertanya, Ustadz, apakah tata cara dan doa-doa ibadah dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW sama atau beda Ustadz? Karena para Nabi berwasiat dan mengajarkan bertauhid menyembah hanya pada Allah. Silahkan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, sebenarnya ada doa-doa. Ya, tadi kan ditanya, apakah doa para nabi sebelum Nabi Muhammad, isi doanya sama dengan doa yang diajarkan oleh Muhammad kepada kita sebagai umatnya? Kita mengatakan bahwa rincian semua doa kita tidak paham, tapi ada beberapa doa para nabi sebelumnya menjadi doa yang juga dibaca oleh kita sebagai Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya doa Nabi Adam. Apa doanya? Rabbana atina Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Itu kan Nabi Adam yang mengucapkannya. Dan itu dibaca enggak oleh kita? Dibaca. Doa Nabi Yusuf ketika dia berada dalam perut ikan paus, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka ini kutumna. Itu juga doa yang kita baca ketika kita berada dalam suatu masalah yang kita bingung jalan keluarnya seperti apa. Maka kita kembalikan kepada Allah dan mengakui dosa-dosa kita. Ya. Jadi walaupun rincian semua doa mereka kita tidak dapatkan. Tetapi ya, Islam adalah agama yang sempurna. Dan tidak ada satu apapun yang dibutuhkan oleh umat Muhammad SAW untuk dia masuk surga atau selamat dari neraka
kecuali Nabi sudah jelaskan itu. Dan tidaklah kemudian ya, kita mengatakan bahwa ajaran Nabi itu ya, masih kurang daripada ajaran Nabi sebelumnya. Enggak, justru ajaran Nabi kita adalah ajaran yang paling terbaik, penyempurna dari semua ajaran sebelum Nabi sebelumnya. Maka mencukupkan apa yang ada pada Rasulullah SAW, ya, ini adalah yang benar dan yang terbaik. Berbicara tentang doa, ya memang ada doa pada Nabi sebelumnya, tapi kita lihat itu pun yang menjadi penentunya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Islam Nabi Muhammad SAW, itu menjadi ajaran kita. Ya, walaupun itu ada syariat dari Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk doa tersebut. Ya, seperti itu. Jadi intinya, apapun yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dari doa-doa yang ada, maka itu pasti yang terbaik. Ya, baik yang diambil dari Nabi-Nabi sebelumnya atau tidak. Paham ya? Allahumma bisawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan izin bertanya, bagaimana cara menolak ajakan tahlil mendak tahun atau tahlil setahun meninggalnya nenek? Ana diajak tahlil oleh bibi. Ana sudah pernah membahas tahlil itu bid'ah, tapi tetap saja dilakukan. Mohon bimbingannya Ustadz, cara Ana menolak tanpa menyakiti keluarga. Syukran jazakumullahu khairan. Silahkan Ustadz. Iya, baik ya. Tadi sebenarnya sudah dipraktekannya sama sang penanya, ya. Itu. Jadi intinya, ikhwas sekalian, ketahuilah oleh kita bahwasanya hampir apa yang dilakukan oleh keluarga kita, ya, kepada keluarga yang masih hidup kepada yang meninggal, mesti memiliki tujuan yang baik, ya kan? Tujuannya baik. Ingin kebaikan buat mereka dan kepada yang sudah wafat. Itu pertama kita hargai dulu. Yang kedua, ya, yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita mengarahkan bahwasanya tujuan yang baik itu dilakukan dengan cara yang benar. Dilakukan dengan cara yang benar. Oleh karenanya, ya, di saat kita ingin mengoreksi suatu kekeliruan, hendaklah kita datangkan dulu solusinya apa? Solusinya apa? Seperti misal bahwasanya tidak berarti ketika kita tidak mengikuti kebiasaan yang sudah ada, lalu kemudian kita melupakan untuk berbuat baik kepada yang sudah meninggal. Ya. Seperti misalnya bila itu adalah orang tua kita, maka doa-doa anak, kesolehan anak itu bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ya. Sebuah hal yang justru tidak bermanfaat. Ya, ketika seseorang, ya, yang masih hidup sedih dengan kepergian orang yang dicintai, ya, tapi dia isi dengan jauh dari ketaatan. Buat apa air mata tersebut? Ya, apalagi kemudian bila diisi dengan perkara-perkara yang dalam pandangan Rasulullah SAW Nabi kita ternyata itu memang tidak dicontohkan. Justru kita khawatir itu tidak memberikan manfaat, bahkan merugikan dari keluarga yang wafat tadi. Ya, ini termasuk yang saya pernah sampaikan juga di keluarga saya. Ya, kalau kita memang sayang kepada orang tua kita, maka orang tua kita itu membutuhkan doa-doa kita sebagai anak soleh. Nah, anak soleh itu harus rajin ibadah, baru doanya nanti manfaat. Kesedihan, tangisan kita, apalagi ketika ziarah misalnya, itu nggak memberikan faedah. Kesedihan tersebut, merasa kehilangan, tidak memberikan manfaat buat orang yang kita cintai sudah wafat tadi. Lalu dengan kita kemudian tidak mengiringinya dengan ketaatan. Sebaliknya, kita mengisi sesuatu acara seperti yang tidak Rasulullah Rasul ajarkan, apakah memberikan manfaat? Coba kita tanyakan, apa bermanfaat? Jangan-jangan malah ini bisa memberikan kerugian. Ya. Maka hentikan. Apa yang manfaat? Nah, solusinya begini apa? Sholat tuh masih belum benar, yuk kita sholat. Nih cara sholat yang benar. Ngaji itu belum benar, yuk belajar ngaji. Panggil guru ngaji, saya yang bayarin misalnya. Baik, baca Quran kita benar. Nah segitu, seperti itu.
Ya, semampu bisa kita lakukan. Udah Ustaz Anda sampaikan, ya sudah, apalagi sabar. Udah baik. Hidayah itu milik Allah. Nabi itu kurang apa lagi, kurang lama berapa lagi dan mendakwakan sang paman Abu Thalib untuk masuk Islam. Di detik-detik kematian tetap berdakwah Nabi kepada sang paman. Tapi hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bicara tentang kita menyampaikan sesuatu yang hak. Lo kemudian orang itu tidak sakit hati. Lo apa yang menjadi patokan dia sakit dan tidak? Betul kan? Kalau sesuatu yang benar, nih, sesuatu yang benar nih, dia juga tahu ini benar, tapi ketika kita menyampaikan dengan cara yang salah, dia menganggap kebenaran jadi salah, atau dia menganggap kebenaran tapi caramu yang salah, sehingga dia tidak melaksanakan. Maka jawaban kita, cara yang salah. Cara yang salah. Ya, contoh cara memberikan nasihat yang salah adalah apa? Memberikan nasihat secara terbuka di hadapan orang banyak, di hadapan keluarga dengan suara yang lantang, apalagi dengan emosi. Itu cara yang keliru. Berdiri langsung di rumah keluarganya, naik kursi, langsung teriak, ini bidah, gitu. Ini gitu kan. La haula quwata illa billah. Dia juga bingung, bidah teh naon. Ngerti juga kagak. Ya udah teriak nyalahin gitu kan. Kontennya benar tapi caranya barangkali diperbaiki. Dengan cara apa? Coba datangi satu-satu gerilya. Datangi paman, datangi uak, datangi mamang, datangi ibu, datangi bapak, datangi adik. Satu-satu datangi kamar masing-masing. Gerilya. Kadang-kadang ketika itu berkumpul bersama kita ngomong, kita malah disidang. Benar nggak? Kamu baru juga, jenggot baru tumbuh 1 senti udah kayak kiai. Nyalain ini, nyalain ini, Allah Ustaz. Jangan kita tampil di depan orang yang belum saatnya kita tampil. Jangan naik panggung, itu bukan panggung kita. Jangan. Selama kita diam, tiba-tiba langsung tampil. Allah Ustaz. Ngomong juga gak pernah di keluarga, gak dikenal tukang ngomong gitu. Di keluarga kalau dia ngomong juga jarang didengerin gitu. Tiba-tiba langsung nyalain. Allah Ustaz. Anda cara salah, cara Anda yang keliru. Kalau Anda memang biasa diam, lakukan diam-diam. Kecuali kalau memang Anda sejak ketika dari dulu, memang kalau Anda bicara, Anda itu didengar gitu. Karena Anda dianggap tokoh keluarga. Tapi selama ini tokoh keluarga bukan Anda, ada juga yang pegang itu adalah wah, mama. Kalau kita ngomong sementara ini yang didengar, habis kita. Berarti apa? Datangi satu-satu. Datangi paman kita, datangi mamang, datangi wak. Wak, dari saya take you, wak. Rasa setuju, wak. Gini, wak. Wak sudah selesai. Datangi orang tua kita, datangi yang lain, kakak adik kita. Kirilah satu-satu. Maka sudah selesai tanggung jawab kita. Tidak juga berubah, sudah kelas. Kita udah berusaha. Kita udah berusaha. Ya kemudian minta izin, maaf nanti kalau saya udah menyampaikan, kalau ternyata nanti terjadi, maaf mungkin barangkali mohon pengertian saya dimaklumi itu tidak ikut-ikutan, mohon dimaklumi. Itu. Nanti dia sakit hati, Allah musta'an. Kita ini sedang berdakwah. Hidayah milik Allah. Kalau kita tidak istiqomah, kapan lagi kita istiqomah kalau bukan sekarang di dunia? Itu caranya. Itu caranya. Minta izin, minta maaf. Kita nggak akan bisa ikut. Kita udah nyampaikan satu persatu. Ya. Dan hidayah milik Allah. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik bisa kita lakukan. Ya. Udah selesai. Dan minta izin untuk barangkali nanti kami nggak ikut segala macam. Ya mohon dimaklumi. Karena kami mungkin agak berbeda dalam masalah ini. Nggak apa-apa. Dan perbedaan nggak membuat kita jadi putus. Gitu kan? Seperti itu. Nah, setelah acara itu selesai, rajin kita nyambung silaturahim, main gitu kan, kasih hadiah gitu, segala macam. Jangan kemudian melempar bom, setelah itu hilang ke mana gitu. Keluarga sakit kita dilongok. Ada kelebihan rezeki nggak berbagi, Allah Ustaz. Maka berarti ada kesan beda paham menjadi sebab Anda harus memutuskan silaturahim gitu seolah-olah. Lalu di mana letak dakwahnya di situ? Gimana letak dakwahnya?
Di mana letak sabarnya dan berdakwah kalau begitu? Ya. Allah alam bisawab. Demikian ikhwas sekalian apa yang bisa kita sampaikan, dan semua kebenaran dan kebaikan itu pasti milik Allah Subhanahu wa taala, dan bila keliruan itu pasti kesalahan saya, dan semoga Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semua dan mengumpulkan kita semua di jannatin na'im. Amin Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.